Oke, jadi welcome back to Silencer Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 19 April 2021, tepatnya di minggu ketiga di bulan April. Ya, sebelumnya apa kabar? Ya, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat, portofolionya sehat, semua urusan keluarga, semua sehat-sehat, lancar-lancar saja. Ya, oke. Buat penonton setia baru, ya, sekali lagi saya mau mengingatkan apabila Anda tertarik untuk join VVIP kami untuk penjabaran lebih intens, ya, untuk dibimbing lebih intens, untuk diberikan rekomendasi lebih spesifik, Anda bisa join Telegram kami, ya, grup free kami, ya, lalu Anda silakan chat ke staff Silent, ya, ke staff Silent untuk registrasi. Ya, jangan lupa kita ada bot saham, ya, yang mana memberikan sinyal yang luar biasa bagus. Oke, jadi Anda bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya, rekom dari VVIP dengan sinyal bot yang keluar dari VVIP sebelum harganya naik, ya, karena mungkin per Mei atau per ketika mobile apps jadi, ini masih dalam tahap rampung, maka harga membership kita akan kita naikkan. Nah, lalu jangan lupa follow Instagram kami, TikTok kami akan banyak, ya, dan kebetulan per besok atau hari ini akan di blast, ya, akan di broadcast, akan di launch untuk free trial bot. Jadi teman-teman nih kalau mau free trial dulu kira-kira bot saham di VVIP itu seperti apa, itu bisa banget free trialnya. Ya, nanti ada syarat-syaratnya, teman-teman silahkan cari tahu syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, teman-teman akan dapat free trial bot itu 1 bulan. Oke. Ya, kalau sudah seperti itu, nah nanti teman-teman dapat free trial botnya. Nah, oke, kita langsung saja. Ya, hari ini kita seperti biasa tidak akan banyak bahas requestan karena ini awal pekan. Ya, saya akan lebih banyak bahas prospek market sepekan ke depan seperti apa, atau mungkin emiten-emiten yang bisa kita lirik di minggu ini, emiten yang apa saja sih. Ya, lalu berikutnya saya akan bahas topik utama kita kali ini, akan membahas right issue dari Friend. Ini big. Itu main topik kita di morning briefing hari ini. Kenapa sih harus Friend? Karena banyak yang request, Om, Friend ini gimana Om? Right issue, dapat waran dan sebagainya. Nanti saya akan bahas, saya akan kumpas tuntas secara detail. Ya, jadi Anda pastikan tonton dari awal video ini sampai akhir. Lalu sebelumnya ada yang tanya lagi, Om, BRMS-nya gimana? Saya lost nih. Ya, mohon maaf, kita di VVIP itu tidak lost. Kenapa? Karena kita di VVIP melakukan teknik average down. Ya, memang BRMS kalau Anda tidak tidak di hold, tidak di average down, tidak di sell on strength, itu pasti loss masih. Ya, tapi kalau Anda tebus di 70, Anda average down di 70-an, ya, waktu itu sempat ke 83, maka Anda sudah profit itu 3-6%, 3-5%. Ya, meskipun kondisinya harga sahamnya drop, Anda dapat profit dari waran, Anda convert di 70, Anda average down lagi di 70, harganya ke 80-an, 82, 83, itu maka Anda sudah profit sekitar 10 hingga 15%. Ya, jadi loss Anda yang gede pun kalau Anda teknik average-nya benar, Anda profit. Kita di VVIP alhamdulillah sih goals-nya profit. Karena dibimbing. Jadi kalau Anda tidak dibimbing, hati-hati. Nanti Friend juga sama. Anda tonton penjelasan saya, ya Anda tentuin sendiri teknik entry-nya, teknik belinya. Di sini saya hanya akan jelaskan potensi-potensinya apakah menarik atau tidak. Ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas terkait market terlebih dahulu, di mana IHSG kita closingnya ditarik positif, namun candle-nya merah. Kok bisa merah, Om? Karena openingnya gap up. Ya, emiten yang openingnya gap up, ya kan, ya memang kalau mahannya seperti itu. Ya, kita lihat market berhasil kuat positif 3 hari. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ialah market kita ya, satu, masih berada di atas range 5.950 sampai 6.000. Sinyal bagus gak? Lumayan. Yang kedua, ya hal penting berikutnya ialah market kita sekarang kepentok Bollinger Tengah, atau di sini ada resisten 6.100. Resisten kuat gak? Lumayan.
Ya, kepentok nih. Jadi di atas 6.000 tapi kepentok di resisten di sekitar 6.100. Lalu market kita IHSG kita juga kepentok di 6.000 di Bollinger Tengah nih yang garis hijau. Garis hijau ini Bollinger Tengah juga kita bisa jadikan patokan sebagai support ataupun resisten. Jadi sekarang market kita kepentok. Ada resisten, ada Bollinger. Pertanyaannya, sanggup gak dia breakout? Kalau tidak sanggup, dia akan kembali sideways atau lanjut turun. Ingat, market kalau memang benar-benar mau lanjut rally, dia akan buat pola. Ya, sedangkan di sini pola yang ada saya belum melihat ada pola spesifik. Masih setengah-setengah. Bisa double bottom. Bisa loh ya. Bukan berarti tidak bisa double bottom ya. Dia bisa double bottom. Sorry. Pola W. Ya. Bisa dia pola triple W atau dia misal pola pennant, triangle dan sebagainya, itu bisa. Tapi sekarang belum terbentuk polanya. Jadi masih ngawang. Ya, itu pertama. Lalu kedua, kalau kita cek dari sisi chart weekly-nya, maka sebenarnya ini jadi sinyal. Dibilang bagus ya tidak juga, dibilang jelek enggak juga. Kenapa? Karena dalam 3 minggu terakhir, meskipun market kita minggu kemarin sempat buat low yang lebih rendah, tapi closingnya dia masih bisa survive atau bertahan di atas 6.000. Tandanya ini menjadi sinyal bahwa market kita sudah cukup price in dengan segala pokoknya segala situasi ataupun kondisi ekonomi yang ada saat ini. Ya, karena memang di sini ada support. Ini sudah banyak support kuat, 6.000, 5.700, 5.800. Ini support kuat market kita. Jadi secara weekly ini terlihat jelas bahwa market sebenarnya mulai cukup ketahan. Nah, sekarang nggak tahu nih, sudah 2 minggu ketahan, apakah minggu ini market akan rebound? Nah, ini akan menjadi penentuan. Ya, kalau market kita bisa balik di atas 6.100-an dalam minggu ini, maka prospek market kita untuk naik ke depannya masih cukup tinggi. Ya mungkin tidak naik rally luar biasa, tapi setidaknya ada space untuk uji resisten sekitar 6150 sampai 6200. Ya setidaknya jadi angin segar lah untuk kita bisa trading saham-saham blue chip ataupun saham-saham lainnya. Oke. Nah, lalu kita cek dari sisi inflow. Dari sisi inflow dan outflow asing dalam beberapa hari terakhir, alhamdulillahnya sih market kita ada inflow. Ya. Ini saya pakai bot saya ya. Untuk membantu screener. Ya, saya pakai foreign flow. Nah, di sini dalam 3 hari terakhir ini inflow-nya sudah mulai muncul. Di sini outflow nih. Di sini inflow-nya kencang banget. Nggak kencang sih, tapi udah mulai lah. Ya, BBRI, BBCA. Ya, BBRI dan BBCA pun bandara sudah berhenti jualan. Ya, sudah mulai meredah distribusinya. Setidaknya menjadi sinyal positif atau angin segar untuk sementara. Ya, tapi ingat, bisa saja ya bandarnya atau asingnya, analogi kayak morning briefing kemarin ya, diangkat biar retail optimis, biar kita mau nampung lagi saham BRI BCA, habis itu dia guyur lagi. Itu bisa. Ya, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, per sekarang sih inflow-nya masih oke. Nah, besok minggu depan ya, di minggu ketiga Anda cek kalau inflow-nya masih stabil, good. Tapi kalau udah mulai distribusi besar lagi, Anda harus disiplin ketat terhadap emiten-emiten yang Anda pegang. Takutnya market kita kan di bawah roboh lagi ke 6.000 ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran terkait market. Oke. Jadi besok saya no comment. Ya. Kemarin sih yang nge-trigger itu kan yield obligasi Amerika
itu kan drop hampir 3%. Itu kan menjadi sinyal bagus. Karena memang sejauh ini salah satu kenapa inflow asing pada lari dari Indonesia karena imbal hasil dari obligasi di US itu tinggi. Ya, sedangkan teorinya ialah bonds dengan stok itu terbalik. Ketika bonds naik yieldnya, maka stok itu harusnya turun. Nah, apalagi ketika obligasinya ini terjadi di luar negeri, maka asing ini akan switching. Indonesia lagi sentimennya lagi jelek-jelek. Udah deh, gua out, gua jual, gua pindah dana gua ke indeks lain yang lebih prospek. Karena di luaran indeks Amerika, Eropa itu masih bullish. Sedangkan kita Indonesia atau emerging market, negara berkembang ini terseok-seok indeks. Ya, saya jadi asing, saya juga mending kurangin muatan, saya diversifikasi di indeks lain. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi saya no komen untuk besok ya, harapannya sih masih inflow. Cuman kalau koreksi pun Anda nggak usah kaget, asal dia kuat di atas 6.000, so far so good. Ya. Oke, nah lalu berikutnya ialah kita akan bahas terkait right issue dari friend. Kita bedah satu-satu. Ya. Oke, ini sudah bunyi azan teman-teman. Kita pause dulu. Ya teman-teman juga pada mau berbuka puasa ya. Oke, kita pause dulu, nanti saya akan sambung lagi. Oke, kita lanjut. Jadi saya akan bahas friend secara detail. Ya, Anda silakan pahami. Kalau Anda rasa friend RI-nya cocok untuk di-buy, silakan. Tidak cocok, tidak usah di-buy, silakan. Ya, ini saya cuma jawab requestan. Oke, kita akan mulai dari judul. Ya, PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas akan menjadi pembeli siaga dalam aksi right issue. Jadi kalau kayak kemarin di BRMS nih, ada pembeli siaganya. Cuman waktu itu di BRMS tidak disebutkan, dia cuma sebutkan perseroan tapi tidak disebutkan spesifik. Kalau friend, ya, beliau menyebutkan secara spesifik siapa yang jadi pembeli siaga. Oke, sampai sini cukup. Lalu berikutnya, entitas grup Sinarmas di bidang telekomunikasi, bla bla bla, akan melakukan penambahan modal. Ya, HMTD right issue akan diperdagangkan 28 April. Ya, ini R-nya ya. R-nya ya. Jadi kan ada nanti friend strip R. Nah, berikutnya Smart Friend akan menerbitkan 5,8 miliar. Ya, dengan harga penawaran yang ditetapkan 120. Jadi 120 ini ya merupakan harga pelaksanaan. Jadi kalau kayak BRMS di 70, berarti kalau saya tebus R-nya, saya harus bayar 120 rupiah per lembar untuk convert jadi saham. Jadi si friend-nya. Jadi kita harus bayar 120. Sampai sini paham? Oke. Berikutnya, emiten dengan kode friend ini menyampaikan setiap pemegang 52 saham lama ya berhak mempunyai satu HMTD. Jadi rasionya ialah 1:52. Kalau kemarin BRMS itu rasionya 129 banding 400, 1:4. Friend ini rasionya 1:5. Nah, kita bedah dulu. Secara rasio oke gak? Masih oke. Kenapa? Karena rasionya gak jomplang. Kecuali nih, setiap pemegang satu saham lama berhak menebus 52. Wah, itu kan jomplang. Artinya friend akan menerbitkan lembar saham itu banyak banget. Ini jelas merugikan investor. Ya, akan terdilusi kepemilikan dari investor. Tapi ini 1:5. Oke, secara rasio masih boleh lah. Itu dari sisi rasio. Kita lanjut ke bawah. Ya, setiap satu HMTD berhak membeli satu waran. Jadi rasio untuk R-nya, right-nya, ya, ini 1:1. Jadi 1 R bisa tukar 1 saham. Berarti kalau Anda punya 1000 lot, Anda dapat 1000 saham.
1000 lot saham maksudnya. Ya, dengan pembayaran 120. Karena 120 merupakan harga pelaksanaan. Nah, dalam aksi korporasi ini, Friend juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91,88 miliar waran seri 3 sebagai pemanis. Ini ada kata-kata pemanis ya, biar manis Anda trading Friend-nya. Nah, waran seri 3 apa? Seri 3 ini adalah apa ya? Kalau ibaratnya produk nih, Redmi 1, Redmi 2, Redmi 3 kalau Xiaomi. Jadi kalau di waran, Friend ini dari dulu sudah nerbitin waran. Dan ini merupakan waran ketiga yang diterbitkan oleh Friend. Jadi makanya namanya waran seri 3. Nanti ya munculnya itu Friend W3. Karena ini waran seri 3. Jadi kalau kita biasa waran itu kan cuman adanya Friend. Misalnya kebak W. Kebakwe. Salah lagi. Maaf ya, ini saya habis STAC udah agak ngeblank ini. Ngajarinnya 16 jam full. Ya, luar biasa. Nah, Kebakwe itu kan cuma W. Tapi kalau kayak model besi W3, ini waran seri 3. Nanti Friend itu Friend strip W3. Jadi Anda jangan kaget. Ya, sampai sini paham ya. Nah, waran ini merupakan 30% dari jumlah saham Friend yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 9 April 2021. Nah, yang menariknya di sini, pada setiap 5 saham hasil pelaksanaan HMETD, jadi setiap 5 saham yang Anda berhasil convert, yang Anda tebus, itu melekat 79 waran seri 3 yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Sebentar teman-teman. Oke, saya ulang. Jadi setiap Anda convert 5 saham, R-nya nih 5R Anda convert jadi saham, Anda nanti dapat 79 waran. Kalau BRMS kemarin setiap BRMS saya lupa loh. Ya, coba ya. Coba ya. Saya lupa lagi. Kalau BRMS kemarin oh, salah ini 2020. Salah. Ini ya. Saya lupa BRMS kemarin itu rasionya berapa ya? Setiap satu HMTD berhak membeli satu saham baru. Selain itu pasaran membeli waran sebesar sebanyak bla 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 bla. Setiap 250 maka melekat 267. Jadi perbandingannya cuma 25 banding 26. Tapi Friend ini dia punya waran yang melekat. Ya, waran yang melekat ini sebesar 5 banding 79. Gede banget. Artinya Anda tebus waran 5, Anda tebus 5 lot saja, Anda dapat waran 79. Cuma-cuma. Ya. Oke, nanti saya bahas prospeknya bagus atau tidak. Yang jelas di sini kita tahu Anda tebus 5, Anda dapat 79 waran. Nah, berikutnya ya, ini yang menarik berikutnya. PT Global Nusa selaku pemegang saham Persero tidak akan melaksanakan HMTD sesuai porsi yang sesuai dengan porsi kepemilikan dalam penawaran umum. Begitu pula dengan induk yang lain, PT Wahana Inti ya, dengan kepemilikan 16% juga tidak akan melaksanakan HMTD. Jadi ini sebenarnya agak rancu karena di sini dia nggak jelasin, dia tidak dia tidak mau tebus full atau dia tidak tebus sama sekali, kan nggak rinci. Tapi di sini kalau kita bisa asumsi dari tulisannya ya,
ketika dia tidak akan melaksanakan HMTD, maka dia tidak akan tebus sama sekali right issue-nya. Pertanyaannya, loh kenapa sih kok induknya nggak mau tebus sih? Ada dua faktor. Pertama, ketika tebus mereka harus keluarin dana yang besar. Ya, Friend sendiri perusahaannya rugi. Bagi dividen juga enggak. Ya, untuk induk sebenarnya tidak ada keuntungan. Dia mau tebus. Ya, itu pertama. Yang kedua, dia harus keluarin dana untuk tebus. Dia kan punya 26% dari total saham Friend. Wah, itu kalau mau tebus gila banget. Ketiga ini terkait dengan tujuan dia right issue. Tujuan right issue-nya untuk bayar utang. Jadi, secara teori, ya kalau untuk bayar utang, ya ini right issue-nya nggak benar sebenarnya. Karena ini menunjukkan perusahaan ini bener-bener lagi masa sulit sehingga dia terpaksa nerbitin lembar saham. Bahkan dia kasih iming-iming waran biar orang mau tebus RI-nya. Ya, biar dia dapat dana untuk bayar utang. Berarti kan ini perusahaannya kacau. Makanya mungkin induknya tidak mau tebus. Selanjutnya, 85% dari dana right issue ini akan digunakan Friend untuk menambah modal untuk anak usaha, yaitu PT Smart Telkom. Oleh PT Smart Telkom akan digunakan untuk bayar utang. Anak usahanya punya banyak utang, minta bapaknya terbitin right issue untuk bayar utang anaknya. Ya, kurang lebih ceritanya begitu. Bagus gak? Ya jelas tidak bagus. Kalau BRMS kemarin masih oke karena dia bilang untuk ekspansi. Ya oke lah, terlepas dia benar untuk ekspansi atau bayar utang, setidaknya masih ekspansi. Tapi ini jelas-jelas bayar utang. 85% lagi. Sisanya 15% untuk pembiayaan sewa menara atau sewa jaringan. Ya, sementara dana hasil pelaksanaan hak waran 3 kalau di-convert, kalau ditebus jadi saham akan digunakan untuk modal kerja anak dan modal kerja Friend. Oke, sampai sini kita sudah paham bahwa yang menarik dari Friend pertama harga pelaksanaan RI-nya, yang kedua ialah iming-iming warannya, yang ketiga ialah ada pembeli siaga yang kebetulan sekuritas. Nah, lalu sekarang kita akan bahas dulu Friend secara teknikal dengan asumsi Friend ini tidak ada right issue. Menarik ya. Kita akan bahas dari teknikal dulu. Ya, dari teknikal saya bisa bilang Friend ini so far menarik. Kenapa? Karena di sini dia sudah mau coba breakout area resisten kuat di 93 sampai 95 ya. Anda bisa lihat di sini merupakan area resisten 90 sampai 95, area resisten yang cukup kuat oleh Friend. Dan per closing itu sempat tembus. Ya, meskipun closingnya di 95 tapi sudah sempat breakout. Artinya secara teknikal pun saya mengakui Friend ini menarik. Tanpa saya berpikir ini dia akan right issue dan sebagainya. Ya. Oke, ini pertama. Lalu yang kedua, ya. Lalu yang kedua ialah saya mau cek bandarmologinya boleh gak? Boleh. Ya. Kita coba cek bandarmologi dari masa Friend dikerek. Ya, karena kan biasanya bandar itu kan dapat info kan jauh-jauh hari. Dari sini 24 April 24 Februari ya, sorry. Ya, ini ada kok Telkom sih. Sorry. Makanya saya kaget kok. Ya, ini ada RF, ada YU, ada AZ. Ya, kita cek apakah asing atau bukan. Yang jelas ini big accumulation. Ya, di sini pun terlihat asingnya 26 46 6 juta lot ya totalnya kalau dijumlahin. Ini oke, ini asingnya pun kita bisa lihat ini big accumulation. Ya, dari lokalnya pun ini big accumulation. RF, YU. Tadi kalau asing kita cek harga rata-rata mereka di 81, bahkan ada yang di 86.
Bahkan untuk RF dan YU yang beli hampir miliaran, 100 miliar, 200 miliar, dia beli di 81 sampai 83. Posisi sekarang sudah untung 20%. Nah, tapi pertanyaannya dia mau jualnya kapan? Apakah kebetulan ya, kalau saya beranggapan seperti ini, si RF atau YU sudah tahu dia akan right issue. Ini analogi ya, ini sudut pandang skenario saya. Jadi si RF YU sudah dapat info akan mau right issue. Jadi dia beli dulu di akum di bawah rata-rata 80 sampai 83. Nanti dia tebus. Ini skenario pertama, si RF YU akan tebus di 120. Nanti kan harga rata-rata kan jadi di tengah tuh. Contoh lah di 100. Nah, ketika dia dapat harga rata-rata di 100, dapat bonus waran 5/79. Ini gede banget sih 5/79. Ya, maka secara hitung-hitungan kalau friendnya stabil, itu sudah pasti untung dari sisi bandar. Ini dengan skenario pertama mengasumsikan bahwa bandarnya akan hold, akan tebus sampai akhir. Lalu pertanyaan berikutnya, ini harga 120. Kalau friend, ya ini kan total dana friend ini kan sekitar hampir 700 miliar. Ini dana RI-nya gede banget. Nah, kalau friend gagal untuk menarik minat investor untuk tebus dia punya right issue, ya, maka ya dana yang diraup itu kan tidak 100%. Itu pertama. Ya, kedua, oke, gimana cara bandar friend ini atau perusahaan narik perhatian investor? Ya dengan cara membuat investor tertarik. Gimana tuh? Caranya ialah harganya kan 120. Ya. Harga sekarang 95. Kalau kita tebus 120. Ya, ini dengan kita kesampingkan dulu dapat waran ya. Kita kesampingkan dulu dapat waran. Kalau dengan asumsi bahwa kita tebus friend di 120 dengan harga sekarang 95, siapa yang mau? Ya, rugi. Investor lihat, waduh ini rugi deh, gue nggak mau tebus lah, rugi. Kalau kayak BRMS kan enggak, harganya 70, siapapun orang akan mau. Tapi ini baru 120. Ya, sedangkan harganya masih 95. Potensi dia rugi makin gede. Nah, skenario pertama, investor ataupun si friendnya, perusahaan friendnya dari perusahaan, logikanya dia akan kerek friend minimal ke 120-an. Atau minimal deket-deket ke 100 sampai 110. Karena saya belum hitung nih. Saya belum simulasikan, karena saya baru habis S1, saya belum simulasikan ketika saya tebus 5 lot, ya dapat 79 waran. Kalau waran naik ke sekian, itu dihitung-hitung profit atau tidak saya belum hitung. Tapi logiknya harusnya friend setidaknya akan ngangkat deket-deket ke 120 sehingga retail tertarik untuk tebus. Karena apa? Karena induknya tidak mau tebus. Lalu yang kedua, ya memang ada keterangan bahwa Sinarmas dan BCA ini jadi pembeli siaga, tapi tidak disebutkan apakah mereka akan tampung seluruh saham yang tidak ditebus. Kalau BRMS di sini sudah terlihat bahwa dia akan tebus. Ya, ini dua pembeli siaga ya, yang mengambil bagian saham yang tidak yang tidak diambil oleh investor 16%. Sisanya yang diambil, loh kok tidak ada nih. Ya pokoknya kalau BRMS itu semua pembeli siaganya itu nampung semua. Dia serap semua. Nah, kalau di friend tidak dijelaskan nih BCA atau Sinarmas dia sanggup nampung berapa banyak. Tidak dijelaskan secara spesifik. Ya. Oke, jadi kalau seandainya tidak ditampung seluruhnya, maka friend akan cari cara untuk menarik. Jadi ya cara satu-satunya dengan menaikkan harga saham. Nah,
Kalau kita kombinasikan dengan teknikal, kebetulan kalau friend bisa break 95, maka next targetnya sudah jelas ada resisten kuat lain. Pertama di 104-an. Lalu nextnya itu sudah ada di sekitar 118 sampai 114. Ya. Jadi kurang lebih ada resisten di sekitar 115 sampai 120. Jadi secara teknikal ini confirm bandarnya sudah ada akum di bawah. Teknikal pun sudah mau dibuat break. Ya mungkin saja ini skenario terjadi. Friendnya ataupun pembeli siaganya, tentu si pembeli siaga kan nggak mau dong. Dia tampung sahamnya, tampung right-nya. Tapi harga sahamnya, contoh ketika come date di tanggal berapa 22, harga sahamnya masih di 90. Sedangkan dia harus tebus 120. Rugi gak? Rugi banget. 120 ke 90 itu hampir 30%. Gak mau dong. Maka dari itu, baik itu perusahaan atau sekuritas, mereka akan cari cara untuk mengerek harga sahamnya si friend, agar setidaknya ketika dia sudah tebus dan dapat waran, mereka tidak rugi. Karena logikanya friend ini kan perusahaannya rugi terus. Tidak bagi dividen, tidak apa. Yang rugi toh. Ya rugi mau bagi dividen apa. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan dari sisi investasi. Maka dari itu pasti tujuannya ada tujuan lain selain investasi. Kenapa sih kok pembeli siaganya BCA dan Sinarmas ini mau? Ya pasti kan mereka ada cari untung. Nah cuma kita nggak tahu skenario mereka cari untung itu seperti apa. Yang mungkin menurut saya ya dia akan coba kerek minimal dekat ke 120 biar retail mau tebus. Karena ada iming-iming waran. Ya tapi saya tidak yakin akan tebus ke 120. Mentok mungkin di atas 100 karena ini kebetulan dia break resist. Ya mungkin di atas 100 sampai 110. Ya itu mungkin target bandar kerek. Karena di 110 pun ya dengan dapat waran 79 itu saya ngitung-ngitung itu sudah lumayan profit. Menurut saya itu sudah profit malah harusnya. Ya karena waran ini berkali-kali lipat. Ya 5/79 itu kan 1 banding 80 ya. 1/16 kali lipatnya. Jadi potensi profitnya friend W3 nya dari 1 ke 20 itu pun udah cuannya gede banget. Jadi mungkin saya belum hitung ya, nanti saya update kalau saya udah hitung. Mungkin di sekitar 100 sampai 110 target dia naikkan. Karena posisi bandar juga sudah untung. Nah dari teknikal dia juga sudah breakout. Anda silakan batasin stop loss kalau mau beli di 85. Ya 8586. Ya di sekitar 8586 ini merupakan batas stop loss dari friend jika Anda mau beli. Ya sisanya saya no comment. Jadi pada intinya Anda silakan cari tahu. Kalau teknikal menarik Anda silakan entry. Kalau tidak menarik jangan beli. Kalau menurut Anda right isunya menarik untuk ditebus, Anda silahkan tebus. Kalau tidak menarik jangan ditebus. Ya seperti itu. Jadi topik hari ini memang khusus bahas market dan friend. Oke, semoga Anda dapat banyak info dan Anda tahu what should you do. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini udah sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.